Kepala sekolahnya telepon saya bilang, nggak usah ragu-ragu, mana jenderal itu, suruh menghadap saya. Aku tunggu-tunggu, nggak datang-datang juga itu jenderal. Presiden Prabowo Subianto menghadiri acara puncak peringatan Hari Guru Nasional 2025 pada 28 November 2025. Pada kesempatan itu, Presiden menceritakan pengalamannya saat masih menjadi Menteri Pertahanan. Saat itu, ia mendapat laporan ada anak seorang jenderal yang semena-mena saat bersekolah di sebuah sekolah di bawah naungan Kementerian Pertahanan. Kepala sekolah tersebut langsung memberhentikan siswa tersebut. Namun, Kapsek tersebut mendadak takut lantaran orang tuanya merupakan seorang jenderal. Mendengar hal itu, Prabowo langsung meminta jenderal tersebut untuk menghadap kepadanya. Saya boleh kasih satu pengakuan. Aku kasih pengakuan ya. Aku termasuk yang nakal dulu itu. Untung udah jadi presiden. Tapi memang kalau guru-guru saya dulu nggak tegas, nggak keras sama saya nggak bisa berdiri di sini. Jadi, hai orang tua di mana-mana, kalau guru itu keras, jangan-jangan anakmu yang nakal. Benar. Kalau anak nakal terus dibiarkan nakal, dia nggak bisa jadi orang baik. Dan ini ada fenomena. Kadang-kadang justru yang kalau nakal itu oke lah ya, nakal itu, tapi kalau kurang ajar, nah ini nggak beres, ini kurang ajar ini. Ya, kadang-kadang ada murid yang kurang ajar, ya kan? Ditegur oleh guru, dia membalas gitu loh. Merasa dirinya jagoan. Ada waktu saya Menteri Pertahanan, ada sekolah yang di bawah Kementerian Pertahanan. Ada dapat laporan murid-murid yang jawab nggak sopan ke gurunya. Ada yang banting pintu, langsung kepala sekolah memberhentikan anak itu. Tahu-tahu kepala sekolahnya agak grogi karena yang diberhentikan itu anak jenderal. Kepala sekolahnya telepon saya bilang, nggak usah ragu-ragu, mana jenderal itu, suruh menghadap saya. Aku tunggu-tunggu, nggak datang-datang juga itu jenderal. Kalau bapaknya orang besar, anaknya harus lebih sopan, lebih baik, jangan kurang ajar. Kalau bapaknya tokoh, bapaknya jenderal, bapak pemimpin, anaknya harus lebih sopan, lebih baik, lebih tertib. Menteri Pendidikan, ya nggak usah ragu-ragu. Guru-guru harus kita dukung. Guru-guru adalah masa depan Indonesia. Makanya semua anak Indonesia, saya selalu minta cintai orang tua, hormati guru, saudara-saudara sekalian. Jadi pendidikan akan kita benahi, akan kita perbaiki secara besar-besaran. Secara besar-besaran. Kita negara besar, persoalan kita besar. Kita mengejar negara-negara lain yang begitu cepat perkembangannya. Kita tidak boleh kalah. Kita ingin mengejar mereka. Untuk itu kita harus mengambil langkah-langkah yang berani. Saudara-saudara sekalian.
Langkah-langkah yang saya ambil antara lain adalah memilih teknologi dengan digitalisasi. Presiden aja nggak bisa ucap, apalagi kalau digitalisasi pembelajaran. Digitalisasi pembelajaran. Kita menggunakan teknologi untuk melompat. Saya mengirim layar interaktif ke semua sekolah di Republik Indonesia. Saudara-saudara sekalian, saya dapat laporan sampai tadi malam sudah sampai lebih dari 200.000 layar. Mungkin sudah mendekati 215.000, mungkin. Saya tidak tahu, Menteri Pendidikan, ya. Tapi insya Allah akhir Desember atau awal Januari akan sampai ke seluruh 288.000 sekolah di seluruh Indonesia. Masalahnya adalah cuaca yang sangat menantang, sehingga kemungkinan pengiriman ke daerah-daerah yang susah itu agak lambat. Sekali lagi saya mohon pengertian. Tetapi saya bangga bahwa kita berusaha sampai ke pelosok-pelosok. Bisa ada video klip nggak ya pengiriman itu? Layar-layar ada? Mana tim? Ini nih, bukan itu sungai. Pengiriman. Ya. Ini yang berhasil ya. Ini yang udah sampai. Ada yang pengiriman nggak? Bayangkan, sampai rakyat mengangkat daerah-daerah paling terpencil kita kirim. Demikian pentingnya kita menganggap setiap sekolah, setiap ruang kelas, tidak boleh ada satu desa yang tertinggal. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.